Hujan sore itu turun seperti menumpahkan semua rahasia langit. Dari balik jendela rumah dinas megah bercat putih, Nadia memandangi jalanan yang becek dan sepi. Ia memegang cangkir teh, namun rasa hangatnya tak sanggup menembus dingin di hatinya. Menjadi istri wakil bupati ternyata tak seindah cerita di majalah. Nadia dikelilingi kemewahan, gaun-gaun mahal, pesta sosial dan sorot kamera yang selalu memuji penampilannya. Namun, di balik semua itu, ada kesepian yang menggerogoti perlahan. Suaminya, Rendra, lebih sering menghabiskan malam di kantor atau perjalanan dinas. Kalaupun pulang, ia datang dengan aroma parfum yang bukan milik Nadia, dan tatapan yang tak lagi mengenalnya. Malam itu, ia tak tahu bahwa sebentar lagi hidupnya akan berbelok tajam. Dan penyebabnya hanyalah seorang pria dengan jaket hijau pudar, sepeda motor tua dan senyum hangat yang mampu mengusir dingin bahkan di tengah badai. Hujan deras mengguyur kota ketika Nadia keluar dari sebuah acara amal di Hotel Bintang 5. Gaun merahnya yang pas di tubuh basah di bagian bahu, rambutnya sedikit lepek, membuat kecantikannya terlihat berbeda, lebih manusiawi, lebih nyata. Ia memesan ojek online lewat ponselnya. Malas menunggu sopir pribadi yang sedang menjemput anaknya. Tak lama notifikasi muncul. Driver Anda Arga, Honda Supra X125, 2 menit lagi. Dari kejauhan, seorang pria dengan jas hujan tipis berhenti di depan hotel. Ia membuka helm, menatap Nadia sejenak lalu tersenyum. Senyum yang hangat, tulus, dan entah kenapa membuat Nadia merasa diperhatikan. "Bu Nadia ya?" tanyanya sopan. "Iya." "Mas Arga?" "Betul." "Yuk, saya antar pulang." Saat Arga membantu mengenakan helm, jarinya tak sengaja menyentuh kulit leher Nadia yang dingin karena hujan. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat dada Nadia terasa aneh. Di tengah deru hujan, motor melaju membelah malam. Perjalanan itu singkat, tapi tatapan mereka yang sesekali bertemu lewat kaca spion terasa terlalu lama untuk sekedar sopan. Dan ketika sampai di depan rumah megah berpagar tinggi, Nadia menahan diri beberapa detik sebelum turun. "Terima kasih, Mas." "Sama-sama, Bu. Hati-hati masuk ya." Nadia masuk ke rumah sambil menggenggam helm pinjaman sebentar sebelum mengembalikannya. Ada aroma hujan, bensin, dan sesuatu yang samar. Mungkin aroma tubuh Arga, yang entah kenapa ingin ia ingat lebih lama. Keesokan harinya, hujan kembali turun. Nadia hendak pergi ke salon, tapi sopir pribadinya sedang mengantar ibunya ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, ia membuka aplikasi ojek online. Dan lagi-lagi, yang muncul adalah nama yang sama, Arga. "Wah, kita ketemu lagi," sapa Arga ketika motor berhenti di depan rumah. "Kayaknya memang jodoh perjalanan," jawab Nadia sambil tersenyum tipis. Di perjalanan, mereka mulai mengobrol tentang cuaca, tentang jalanan yang macet, hingga tentang makanan kesukaan. Arga bercerita singkat tentang pekerjaannya, tentang ibunya di kampung, dan adik perempuannya yang kuliah sambil bekerja. Nadia mendengarkan dengan antusias. Rasanya nyaman, seperti berbicara dengan teman lama, tapi dengan sensasi yang berbeda. Ada getaran yang ia rasakan di antara setiap jeda kalimat. Saat mereka berhenti di lampu merah, tatapan Nadia tanpa sengaja bertemu dengan tatapan Arga lewat spion. Tidak ada yang berkata apa-apa,
tapi keheningan itu justru terasa penuh makna. Sesampainya di salon, Nadia turun sambil berkata, "Kalau nanti saya butuh antar lagi, bisa langsung hubungi Mas." "Bisa Bu, simpan saja nomor saya." Nadia memasukkan nomor itu ke ponselnya. Jari-jarinya sempat ragu mengetik nama kontak, tapi akhirnya ia menulis singkat, Arga, _ojol. Namun di hatinya, nama itu mulai punya arti lain. 3 hari setelah pertemuan di salon, Nadia mulai menemukan kebiasaan baru yang aneh pada dirinya. Ia tak lagi memesan supir pribadinya untuk perjalanan singkat. Ia memilih menghubungi Arga. Kadang alasannya sepele, ingin ke pasar tradisional untuk membeli bunga segar, ingin ke kafe di sudut kota, atau sekadar ingin berkeliling mencari udara segar. Arga selalu datang, kadang dengan senyum lelah, kadang dengan rambut basah karena hujan, tapi tatapan hangatnya tak pernah absen. Di setiap perjalanan, obrolan mereka semakin panjang. Tentang mimpi, tentang luka masa lalu, bahkan tentang hal-hal kecil yang tak pernah Nadia ceritakan pada suaminya. Arga jarang memuji, tapi setiap kali matanya menatap Nadia, ada kekaguman yang tulus. Suatu sore, saat mereka berhenti di warung kecil pinggir jalan untuk minum kopi, hujan mulai turun. Nadia memegang cangkir hangat, sementara Arga duduk di depannya. "Bu, kenapa jarang cerita tentang suami?" tanya Arga hati-hati. Nadia tersenyum tipis tapi matanya tak ikut senyum. "Karena tak banyak yang bisa diceritakan." Hening, hanya suara hujan yang memecah keheningan. Arga menatapnya lama. Dalam tatapan itu, Nadia membaca sesuatu yang belum pernah ia lihat sejak lama. Perhatian. Hubungan mereka berkembang dalam diam. Sentuhan kecil yang dulu terasa tak sengaja, kini menjadi kebiasaan yang tak mereka bahas. Arga merapikan helai rambut Nadia yang tertiup angin. Nadia membenarkan posisi kerai jaket Arga sebelum hujan. Suatu malam, Nadia meminta diantar pulang dari acara sosial. Gaunnya malam itu berwarna hitam dengan potongan punggung yang rendah. Saat ia duduk di boncengan, hujan rintik mulai turun. Angin malam membuatnya menggigil. Dan tanpa pikir panjang, Arga meraih tangannya dari belakang, membiarkannya berada di dalam jas hujan yang ia kenakan. Detak jantung Nadia berubah. Ia bisa merasakan hangat tubuh Arga, aroma sabun murah dan keringat yang samar. Tidak ada kata-kata, hanya keintiman yang tumbuh di antara deru motor dan rintik hujan. Hujan deras kembali datang di suatu sore. Nadia menelpon Arga. "Jangan antar saya pulang," katanya pelan. "Saya mau ke tempat yang sepi." Arga tak banyak bertanya. Ia membawa Nadia ke sebuah hotel sederhana di pinggiran kota. Bukan hotel mewah, tapi bersih dan remang. Begitu pintu kamar tertutup, suara hujan di luar menjadi musik latar. Nadia berdiri di dekat jendela, menatap keluar, sementara Arga berdiri di belakangnya. "Aku tak seharusnya di sini," kata Arga. Nadia menoleh, matanya basah tapi bukan karena hujan. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur, Mas." Tidak ada pelukan besar atau ciuman tiba-tiba. Hanya kedekatan jarak yang membuat udara di antara mereka hangat. Jemari saling mencari, nafas saling bertemu, dan waktu seperti berhenti. Sejak malam itu, pertemuan mereka berubah. Tidak lagi hanya di jalan atau warung kopi. Kadang mereka bertemu di kamar hotel yang sama. Kadang di rumah kontrakan kecil milik teman Arga yang sedang merantau. Mereka berbicara, tertawa, berbagi rahasia. Namun selalu ada momen ketika keheningan di antara mereka terasa lebih padat dari kata-kata. Nadia mulai terbiasa dengan pesan singkat di tengah malam, atau panggilan telepon singkat hanya untuk mendengar suara Arga. Di rumah,
Ia kembali menjadi istri pejabat yang anggun. Namun setiap kali suaminya pulang larut, pikirannya terbang ke senyum Arga. Dan ia tahu, ia sudah masuk terlalu dalam. Suaminya Rendra mulai mencurigai perubahan Nadia. Ia melihat istrinya lebih sering keluar tanpa sopir pribadi, pulang dengan parfum yang berbeda, atau tersenyum sendiri saat memandang ponsel. Suatu malam, Rendra bertanya datar, "Kamu sibuk belakangan ini? Banyak acara?" Nadia berbohong. "Biasa saja, hanya urusan sosial." Rendra menatapnya lama. "Jangan main-main, Nat. Dunia kita kecil, rahasia cepat terbongkar." Kata-kata itu menusuk. Namun anehnya, bukannya takut, Nadia justru merasa ingin melawan. Hari itu, hujan lagi. Nadia dan Arga bertemu di hotel yang sama. Mereka duduk di tepi ranjang, membicarakan rencana Arga untuk pindah kerja ke kota lain demi mencari penghasilan lebih baik. Nadia menunduk, air matanya jatuh. "Kalau kamu pergi, aku kembali ke hampa." Arga menggenggam tangannya. "Kalau aku tetap di sini, kita akan hancur." Mereka tak sadar, di luar pintu, seorang pria dengan jas hitam berdiri, ajudan Rendra. Ia melihat semuanya. Malam itu Nadia duduk sendirian di kamar. Teleponnya berdering. Arga menelepon. "Aku harus pergi, Nat." Suaranya berat. Nadia menutup mata. "Kalau begitu, biarkan aku mengingat pelukan terakhir kita di balik tirai kota ini." Telepon terputus. Hujan di luar berhenti. Tapi di hati Nadia, badai tak pernah reda. Di balik kemewahan selalu ada rahasia yang disembunyikan rapat. Nadia, istri seorang pejabat, jatuh pada pelukan pria sederhana yang memberinya kehangatan yang tak ia temukan di rumahnya. Tapi, apakah cinta terlarang ini akan bertahan? Atau justru menjadi awal kehancurannya? Kalau kamu penasaran kelanjutannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan bagian selanjutnya dari pelukan di balik tirai kota.